Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Bayu Seprilia Putra dengan NIM C1D12304. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting di era digital, yaitu cyber security dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, di zaman serba digital, hampir seluruh aktivitas manusia terkoneksi dengan internet, mulai dari komunikasi, transaksi, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, kemudian ini membawa resiko, di mana kita rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware. Oleh karena itu, cyber security atau keamanan cyber menjadi sangat penting. Cyber security adalah upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai ancaman atau serangan digital. Nah, tanpa keamanan cyber yang baik, kita bisa menjadi korban kejahatan digital tanpa kita sadari. Berikutnya, mengapa cyber security penting? Nah, pentingnya cyber security tersebut tidak bisa diremehkan, karena kehilangan data pribadi seperti KTP, rekening bank, ataupun email bisa menyebabkan kerugian besar. Selain itu, perusahaan, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintahan juga sangat bergantung pada sistem digital yang aman. Nah, serangan cyber ini bukan hanya menyerang individu, tapi juga bisa melumpuhkan sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, menjaga keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Berikut ada jenisnya. Yang pertama ada two-way authentication. Merupakan salah satu langkah pengamanan dasar yang sangat efektif adalah two-way authentication ataupun verifikasi dua langkah. Nah, sistem ini bekerja dengan meminta verifikasi tambahan setelah memasukkan password, seperti kode OTP ataupun autentifikasi biometrik, seperti sidik jari. Nah, contohnya ketika kita login ke media sosial ataupun e-banking, kita akan diminta untuk memasukkan kode yang dikirim ke ponsel. Nah, ini membuat kita jauh lebih sulit untuk dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya ada password yang aman, di mana banyak pengguna internet masih menggunakan password yang lama seperti tanggal lahir, nama hewan peliharaan, ataupun urutan angka. Password seperti itu sangat mudah ditebak oleh peretas. Password yang aman harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol, serta diubah secara berkala. Nah, gunakanlah manajemen kata sandi jika perlu, agar tidak lupa ataupun tetap aman. Berikutnya adanya update sistem secara rutin. Banyak dari kita yang sering menunda update sistem operasi ataupun aplikasi dengan alasan malas ataupun takut kuota habis. Padahal, update sangat penting karena biasanya membawa perbaikan keamanan. Ketika celah keamanan ditemukan, pengembangan akan memperbaikinya melalui pembaruan. Jika kita tidak mengupdate, maka perangkat kita bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk menyerang ataupun mencuri data. Nah, berikutnya ada antivirus. Antivirus ini adalah salah satu alat perlindungan paling dasar dalam keamanan cyber. Antivirus mendeteksi, memblokir, dan menghapus perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, ataupun ransomware. Nah, tanpa virus, perangkat kita akan rentan terhadap berbagai ancaman digital. Pastikan antivirus yang digunakan selalu dalam versi terbaru dan aktif setiap saat. Berikutnya ada firewall. Firewall merupakan suatu sistem yang mengatur lalu lintas data termasuk yang mengatur lalu lintas data baik masuk ataupun keluar dari jaringan. Nah, ibaratnya seperti satpam di gerbang rumah yang memeriksa siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Firewall melindungi perangkat dari akses yang tidak sah dan bisa berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Sangat penting terutama di jaringan besar seperti sekolah, kantor, dan instansi pemerintah. Berikutnya ada hindari phishing. Nah, phishing tersebut merupakan suatu metode penipuan digital yang mengelabui korban untuk memberikan data pribadi, baik melalui email, pesan, ataupun situs palsu. Biasanya menyamar sebagai pihak resmi seperti bank ataupun perusahaan besar. Nah, kita tahu bahwa kita harus waspada dengan email ataupun pesan yang meminta informasi pribadi.
Periksalah alamat pengirim dan jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Berikutnya ada enkripsi. Enkripsi merupakan suatu proses di mana data dikode sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak tanpa izin. Aplikasi pesan seperti WhatsApp juga sudah menggunakan enkripsi end-to-end. Artinya hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca isi pesan. Enkripsi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data saat dikirim melalui jaringan publik. Baiklah, berikut ada DNS yang aman. Nah, DNS atau Domain Name System bertugas untuk menerjemahkan nama website menjadi alamat IP. Jika kita menggunakan DNS yang tidak aman, kita bisa diarahkan ke situs palsu tanpa sadar. Gunakanlah DNS yang terpercaya seperti Google DNS ataupun Cloudflare DNS untuk melindungi ancaman seperti DNS spoofing. Nah, ini adalah semuanya hal langkah yang kecil tapi efektif untuk menghindari penipuan digital. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa cybersecurity adalah fondasi utama dalam aktivitas digital. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri, mulai dari hal kecil seperti password yang kuat dan update sistem, hingga penggunaan firewall dan enkripsi. Ancaman digital tidak bisa dihindari, tetapi bisa diminimalkan dengan kesadaran ataupun tindakan yang tepat. Marilah kita menjaga pengguna internet secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.